Selamat siang, kami dari kelompok FG6 akan mempresentasikan laporan UTS kami. Kami perwakilan dari FG6 ada Azkia Zahra, Joses Bezalil, saya Ahmad Adiat, Wesley Nathaniel, Abel Felicio, Abdul Aziz Ananda, Adrian Bravianto Purboyo, dan Ahmad Abdillah Gifari. Yang pertama, kami akan membahas tentang karakter. Next, please. Apa itu karakter? Karakter atau watak sendiri adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiatnya. Karakter menunjukkan perilaku individu yang relatif permanen pada saat berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada pengetahuan tentang moral. Next. Ada 6 klasifikasi karakter. Yang pertama adalah kebijaksanaan dan pengetahuan. Karakter ini berkaitan dengan fungsi kognisi, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan mendapatkan pengetahuan secara mandiri. Yang kedua adalah kemanusiaan dan cinta. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal atau kemampuan interaksi dengan orang lain. Ketiga adalah kesatriaan. Yang dimaksud karakter ini adalah kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan walaupun ada banyak rintangan. Keempat adalah keadilan. Kelima adalah pengelolaan diri. Dan keenam adalah transendensi. Next, please. Lalu kita akan membahas tentang etika. Etika mengajak orang untuk mempertimbangkan dan memilih perilakunya sesuai dengan prinsip moral atau prinsip kebajikan atau prinsip kebaikan. Kaidah etika tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi orang dalam bertindak baik dalam kehidupan keseharian maupun dunia akademik. Etika dapat dianggap sebagai kumpulan aturan yang mengatur kondisi yang disepakati sekelompok orang dalam suatu situasi sosial. Next, please. Lalu ada filsafat. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Proses filsafat digunakan sebagai dasar dari semua jenis ilmu pengetahuan. Filsafat hadir untuk melahirkan pertanyaan dan kajian mendasar yang menggiring manusia menjadi makhluk yang haus untuk berkreasi dan mempelajari sains. Karena adanya filsafat, manusia dapat berpikir secara objektif, analitis, dan kritis. Next, please. Lalu ada logika. Logika adalah suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Penalaran merupakan aktivitas pikiran yang bertujuan memperoleh pengetahuan. Aktivitas pikiran itu melibatkan proses penarikan kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang relevan. Dalam logika, dikaji bagaimana berlangsungnya proses penarikan kesimpulan yang meliputi unsur-unsur, langkah-langkah, serta prinsip dari proses tersebut. Next. Lalu ada nilai-nilai UI. Nilai-nilai UI itu berisi dengan kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan, dan penghormatan, serta tanggung jawab. Dan 4 nilainya masih di slide berikutnya. Kejujuran berarti seorang yang harus memiliki sifat lurus, tidak berbohong, menipu, dan menjauhi korupsi. Keadilan, berikan kesempatan dan perlakuan secara adil dan non-diskriminatif terhadap seluruh warga. Kepercayaan, bersikap, dan perilaku amanah. Martabakan adalah komitmen untuk memperlakukan semua orang dengan rasa hormat. Tanggung jawab adalah memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas dan menghindarkan diri dari kepentingan yang dapat merugikan ke orang lain. Dan selanjutnya ada kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebersamaan merupakan salah satu bentuk kerjasama demi Universitas Indonesia, dan keterbukaan adalah bersedia untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Kebebasan akademik adalah menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan. Kepatuhan kepada peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan semua kegiatan di Universitas Indonesia terhadap semua peraturan yang berlaku, entah hukum ataupun hukum universitas. Pentingnya mahasiswa untuk berkarakter.
Sebagai mahasiswa cendekia, dimulai dengan mempraktikkan nilai-nilai karakter, etika, filsafat, logika, dan nilai-nilai UI. Jadi pertumbuhan manusia sesungguhnya dapat terlihat ketika ia memiliki aspek tersebut, yang dapat saat menyelesaikan perguruan tinggi. Karakter sebagai modal awal untuk mengembangkan diri seseorang. Etika untuk melahirkan pertanyaan dan kajian mendasar yang memicu mahasiswa untuk berpikir lebih dalam. Filsafat untuk mengatur tingkah mahasiswa pada sesama dalam lingkungan sehari-hari. Logika analisis membantu dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta, dan nilai-nilai UI sebagai panduan dalam bertingkah mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia serta di luar lingkungan UI. Sekarang kita akan memasuki bagian 2, yaitu Pancasila, yang akan dijelaskan oleh saya Atskia Zahra. Bersama saya Wesley Nathanael Cindrawan. Pancasila. Pancasila adalah sebuah serangkaian nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan yang terkandung dalam sebuah pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, hukum negara dan kepribadian bangsa berasal dari Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia sudah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertingkah laku dan berperilaku sehari-hari. Pandangan hidup Pancasila telah menjadi landasan moral, kepedulian manusia sepanjang zaman. Nilai-nilai Pancasila. A. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjuk pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta dunia. Nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan ateis. Dan contoh-contoh daripada manifestasi dari nilai ketuhanan ini adalah spiritualitas, toleransi terhadap kelompok etnis dan suku yang berbeda. B. Nilai kemanusiaan. Hak dan tanggung jawab yang adil, mencintai orang lain, dan membina hubungan dengan negara lain berbasis kepada rasa hormat kolektif atau bersama. Contoh-contoh dari penerapan nilai kemanusiaan ini adalah rasa hormat dan keberanian. C. Nilai persatuan, cinta tanah air dan bangsa, serta menumbuhkan rasa persatuan bagi masyarakat. Contoh dari penerapan nilai ini adalah loyalitas kepada kewarganegaraan. Dan D. Nilai kerakyatan, yaitu prinsip kerakyatan yang dimotori oleh adanya kearifan masyarakat dalam pertemuan atau lembaga perwakilan. Hal ini meliputi pengertian makna, yaitu oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui musyawarah dan kesepakatan dengan lembaga perwakilan. Contoh daripada penerapan nilai kerakyatan ini adalah harmoni. Nilai keadilan. Berorientasi kepada kemajuan kesejahteraan bersama dengan sebuah pendekatan berbasis kepada keadilan dan tidak membeda-bedakan. Contohnya yaitu persahabatan dan kerendah hatian. Pancasila pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Masyarakat Indonesia sebagai warga dunia masih tertarik dengan kompleksitas dan dinamisme dunia. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan WNI untuk lebih mampu berpartisipasi dalam interaksi global. Dalam kaitannya dengan hal ini, identitas bangsa Indonesia yang berpedoman Pancasila harus tercerminkan dalam perilaku bangsa Indonesia. Oke, halo semuanya. Buat bagian kewarganegaraan akan dijelaskan oleh saya dan Adrian. Next slide ya. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan sering diidentikan dengan kebangsaan dan keduanya tidak dapat dipisahkan ketika mengkaji tentang negara maupun kepemerintahan. Secara umum, kewarganegaraan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menyangkut warga negara. Next slide. Siapakah warga negara Indonesia? Status rakyat Indonesia pada masa pemerintah kolonial Belanda, sebelum bangsa Belanda menguasai Indonesia, khususnya Pulau Jawa, situasi masyarakat sudah tersusun secara hierarkis. Pada abad 21, Belanda mulai menunggukan kedaulatannya di Jawa dan kekuasaan raja di Jawa pun mulai melemah. Setelah struktur politik berubah, struktur masyarakat pun ikut berubah menurut perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1854, 1892, dan 1910. Di Hindia Belanda terdapat 3 kategori kewarganegaraan, yaitu Belanda pribumi dengan status sebagai bawahan Belanda dan bangsa timur asing. Berikutnya adalah status rakyat Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam aliena keempat pembukaan UUD 1945 tertulis pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menerima keturunan Arab, Tionghoa, dan bangsa lain yang telah lama menetap di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 26 tertera pula kata-kata penduduk selain warga. Yang dimaksud dengan penduduk adalah WNI dan orang asing yang tinggal di Indonesia.
orang asing tentu tidak dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban yang sama dengan WNI. Berikutnya adalah mengenai jadi warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan RI tersebut, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh atas 7 dasar, yaitu sebagai berikut: kelahiran, pemberian status, pengangkatan, permohonan, naturalisasi, perkawinan, dan kehormatan. Berikutnya adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ini bisa terjadi jika atas kemauan sendiri menjadi WNA, melanggar asas kewarganegaraan tunggal, masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden, tinggal di luar wilayah negara Indonesia tidak dalam rangka dinas negara selama 5 tahun berturut-turut dan sebelum jangka 5 tahun berakhir dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraannya, serta setiap 5 tahun berikut yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Berikutnya adalah perkawinan dengan WNA, dan terakhir, oleh negara kewarganegaraan seseorang dapat dinyatakan hilang karena pada prinsipnya negara tidak menginginkan warga negaranya memiliki loyalitas ganda terhadap Indonesia dan terhadap negara lain. WNI yang telah menghilangkan kewarganegaraannya secara otomatis membebaskan dirinya dari hak dan kewajiban sebagai WNI. Hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan tersebut terbangun dengan tujuan dasar terbentuknya negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Terdapat juga beberapa prinsip kewarganegaraan. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki definisi kedaulatan merupakan hak atau kekuasaan tertinggi untuk memerintah diri mereka sendiri. Lalu yang kedua yaitu prinsip negara republik. Prinsip ini mengisyaratkan kebebasan, bukan dalam arti liberal, yaitu kebebasan dari intervensi pihak negara lain, tetapi dalam arti independensi, yaitu kebebasan dari dominasi pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu prinsip negara hukum. Prinsip ini menuntut pemerintah agar berjalan dengan tuntunan hukum dan bukan dengan kekuasaan. Hukum, khususnya Undang-Undang Dasar, merupakan sebuah norma yang mengatur pemerintahan maupun rakyat. Hak dan kewajiban warga negara. Hak konstitusional warga negara menurut Prof. Jimli Ashidik adalah hak-hak yang dijamin di dalam oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, prinsip HAM telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu, prinsip hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Lalu ada juga implementasi hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu keamanan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kesetaraan. Seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, budaya, aliran politik, profesi, dan status sosial ekonomi diperlakukan setara. Kesetaraan ini menempatkan setiap warga negara mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu yang selanjutnya ada kemerdekaan atau independensi, yaitu kata kemerdekaan kita jumpai pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan dalam hal ini bermakna lebih dari kebebasan dalam pengertian liberal, karena kemerdekaan menempatkan individu sebagai persona atau pribadi yang bermartabat di dalam negara. Selanjutnya juga terdapat hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang pertama itu hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi, yaitu hak untuk mendapatkan informasi juga berarti mengetahui hak-hak dan menggunakan bila diperlukan. Lalu yang kedua ada hak berserikat.
yaitu dengan hak berserikat, rakyat dapat membentuk organisasi mulai dari klub olahraga, asosiasi profesi, hingga partai politik. Rakyat juga dijamin haknya untuk hadir dalam rapat umum, kampanye, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menjamin rakyat untuk menjalankan ajaran agama mereka sesuai dengan prinsip kesetaraan. Pemerintah tidak akan memperlakukan rakyat secara beda karena agama yang dipeluknya. Lalu selanjutnya ada hak untuk memilih dalam pemilu. Hak ini digunakan untuk memilih karena merupakan salah satu hak yang penting sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Karena dalam pemilu, warga negara memilih orang yang akan duduk dalam pemerintahan dan suara pemilih merupakan mandat bagi pemerintah yang terpilih. Lalu hak yang terakhir yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi dalam pemerintahan tidak hanya berupa hak untuk memilih atau dipilih untuk menduduki jabatan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada batasan-batasan terhadap hak warga negara, yaitu pemenuhan hak warga negara tidak dapat diartikan bahwa warga negara dapat melaksanakan haknya tanpa batas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal bahwa kebebasan manusia memiliki batasan-batasan. Hal tersebut diatur dalam pasal 73 dan 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia dan juga pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu menjunjung atau mematuhi hukum dan pemerintahan dapat dilihat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Lalu yang kedua yaitu membela negara. Yang ketiga membayar pajak. Lalu mengikuti pendidikan dasar atau wajib sekolah berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Lalu yang terakhir yaitu menghormati hak asasi orang lain berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Lalu selanjutnya ada juga hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bersumber dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban negara secara implisit termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea keempat yang berisi tentang tujuan negara harus dilaksanakan setiap pemerintahan. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut menjiwai kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal UUD, yaitu bahwa negara harus membuat kebijakan-kebijakan untuk dapat memenuhi hak-hak warga negara. Jadi pada bagian keempat, bagian terakhir, saya, Joses, dan Gigis, kami akan menjelaskan sedikit mengenai topik kewirausahaan. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan, apa itu kewirausahaan? Yang pertama adalah proses pembautan suatu bisnis. Investopedia 2021. Yang kedua adalah menggunakan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Marcus Whitney, Launch Tennessee. Dan terakhir, berasal dari bahasa Perancis, entreprendre, yang memiliki definisi melakukan suatu dari Center of American Entrepreneurship. Sehingga setelah melihat tiga pengertian tersebut, secara garis besar, tidak ada definisi yang tetap untuk arti kewirausahaan. Dan yang kedua, semua definisi ini memiliki kesamaan, yaitu proses menciptakan sesuatu, baik berupa produk maupun jasa. Sebuah wirausaha juga bisa mengambil bentuk swasta atau sosial.
Berikut kita bisa melihat perbedaannya. Untuk wirausaha swasta memiliki laba sebagai tujuan utama, dimulai dari sebuah ide bisnis dan dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan untuk wirausaha sosial memiliki masalah sosial sebagai tujuan utama, laba menentukan kehidupan usaha, jadi bukan sebagai tujuan utama mereka, dan dimulai dari sebuah ide atau permasalahan, dan akhirnya dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi kita bisa melihat dari kedua bentuk wirausaha, bahwa wirausaha sosial memiliki tujuan lebih kepada masalah sosial. Dua-duanya dijalankan dengan cara yang mirip, mungkin, tapi yang membedakan mereka adalah tujuannya masing-masing. Kemudian ada metode mendapatkan ide. Ada 7 metode untuk mendapatkan ide yang bisa disingkat dengan disrupt. D, yaitu derive, memodifikasi ide lama menjadi ide yang lebih baru. I, include, menambah value suatu barang. S, separate, memisahkan ide yang banyak dan fokus mengembangkan satu koneksi. R, repurpose, menggunakan suatu barang untuk fungsi yang beragam. U, unite, gabungkan ide yang banyak menjadi satu ide. P, personalize, membuat barang yang khusus untuk suatu pelanggan. Dan T, transplant, mengambil suatu ide dan memperkenalkan ke tempat lain seperti di luar negeri. Dan kami mau ambil contoh wirausaha dari salah satu video di Emas mengenai wirausaha sosial 2 Jadi kami bisa dilihat bahwa ada beberapa faktor-faktor wirausaha yang terjadi dalam pembuatan 2 Yang pertama adalah menemukan problem atau isu di sosial. Yang pertama adalah mereka menemukan bahwa ada isu kesehatan dan keuangan di ibu-ibu di daerah Flores, dan dari masalah itu mereka juga menemukan opportunity atau kesempatan, yaitu ibu-ibu ini memiliki kemampuan menganyam dan bisnis kerajinan di dunia yang meningkat. Dan yang terakhir, apa yang mereka lakukan adalah action plan mereka. Mereka mengumpulkan ke pasar ibu-ibu ini dan mereka memberikan pelatihan agar kualitas dari kerajinan yang diberikan ini memiliki kualitas yang baik. Dan terakhir ada mereka bekerja sama dengan perusahaan. Contohnya ada hotel-hotel yang memerlukan hasil anyaman mereka. Jadi bisa dilihat dari contoh wirausaha sosial ini bahwa wirausaha sosial atau swasta memiliki faktor-faktor yang mirip, tapi mungkin mereka memiliki tujuan yang agak berbeda. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan dari YouTube dan dari web atau Google. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.